Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 27 Januari 2022, terambil dari surat Paulus kepada jemaat Roma, Roma 8 ayat 1. Firman Tuhan berkata, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Ope dang nama ngonai be uhum tuaka na di bagasan Kristus Yesus. Aka naso marpangalaho marguru tu daging, na marguru tu todido." Demikian firman Tuhan. Topik, dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Jemaat Kristus yang saya kasihi, ada sebuah kisah tentang seorang wanita yang tinggal dalam sebuah gubuk kecil. Cat di rumah itu sudah mulai mengelupas. Atapnya banyak yang bocor dan lantainya rusak. Tetapi dengan uang yang ia miliki, hanya itu yang bisa disewanya. Pemilik rumah itu adalah pria tua yang memiliki temperamen yang buruk, yang sering membuatnya ketakutan. Sebulan sekali, pasti pria tua itu menggedor pintu rumahnya, dan ketika wanita tua itu membuka pintunya, pria itu dengan wajah yang mengintimidasi menagih uang sewanya. Dia biasanya cepat-cepat mengeluarkan uang untuk membayarnya, sehingga pria itu bisa segera pergi. Suatu hari, sebuah ketukan terdengar dari depan pintu rumah wanita itu, dan dia membukanya. Dia menduga itu adalah pemilik rumah yang galak itu. Namun ia terkejut ketika dijumpainya adalah seorang pemuda yang ganteng berdiri di depannya. Pria itu mengatakan bahwa dia telah membeli rumah itu, sehingga dialah sang tuan tanah yang baru, atau tuan rumah yang memiliki rumah itu. Dia memberitahu wanita tua itu bahwa rumah itu akan ia perbaiki, baik atap, catnya, dan juga lantainya. Mendengar perkataan anak muda itu, wanita tua itu menjadi sedih, di mana dia akan tinggal. Dengan kondisi rumah yang buruk saja dia sudah kesulitan untuk membayar sewanya. Apalagi jika rumah itu diperbaiki, pasti harga sewanya akan naik. Demikian pikir wanita itu. Melihat wanita tua itu sedih, pemuda itu sadar akan kekhawatirannya. Ia kemudian menjelaskan bahwa ia tidak akan memaksa wanita itu pindah. Sebaliknya, wanita itu menjadi alasan mengapa ia ingin memperbaiki rumah tersebut. Pemuda itu ingin agar wanita itu menikmati rumah yang layak dan aman yang bisa ia banggakan. Namun bukan hanya itu kabar gembiranya. Kini wanita itu bisa tinggal di rumah itu tanpa harus membayar sewa. Ya, wanita itu bisa menikmati rumah yang lebih baik dengan gratis. Sepertinya itu terlalu indah untuk menjadi sebuah kenyataan. Dia menunggu beberapa hari dan berpikir mungkin pemuda itu berubah pikirannya. Tetapi pemuda itu tidak merubah pikirannya. Selama beberapa minggu kemudian, pemuda itu datang dan memperbaiki segala yang rusak di rumah itu. Itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi wanita tersebut, dan dia sangat gembira. Tetapi suatu hari
Pintunya digedor dengan sangat keras. Suara gedoran yang sudah ia kenal. Dengan ragu, ia membuka pintu. Berdiri di sana tuan tanah yang lama dan memintanya untuk membayar sewa. Apakah dia akan membayarnya? Tentu tidak. Rumah itu bukan lagi miliknya. Dia tidak punya hak lagi. Pria itu tidak bisa lagi mengintimidasi wanita tua itu. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, tahukah Anda bahwa hidup kita sama seperti wanita tua itu? Dulu sewaktu kita masih berdosa, hidup kita menderita dan kita berada di bawah kekuasaan setan. Kuasa kegelapan selalu mengintimidasi dan membuat hidup kita sengsara. Namun Tuhan Yesus Kristus datang dalam hidup kita dan menebus kita dari segala dosa dan keburukan. Ia memulihkan hidup kita menjadi baru. Tuhan Yesus menjadi pemilik baru kehidupan kita. Jadi ketika si iblis datang, kita bisa dengan berani mengatakan bahwa dia tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Karena kita telah menjadi milik Allah. Saudara-saudariku di dalam Kristus, dalam perjalanan hidup ini, sebagai manusia biasa yang kadang lengah dan lemah, terkadang kita terjatuh ke dalam dosa. Akan tetapi, bila itu terjadi, datanglah segera kepada Tuhan. Sadarilah, akuilah dengan kejujuran, menyesallah dan mohon ampun. Bertobatlah dengan menunjukkan hidup yang berbuah baik dan benar di dalam Tuhan. Sebagaimana dalam firman Tuhan dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Sebuah janji yang luar biasa. Allah mengampuni anak-anaknya saat mereka berdosa, tetapi hanya jika mereka datang kepadanya dengan sikap bertobat dan meminta agar diampuni. Belas kasih Allah begitu besar sehingga dapat menyucikan pendosa dari dosa-dosa mereka dan menjadikannya sebagai anak Allah. Marilah kita hidup di dalam Kristus. Di dalam Kristus artinya seluruh hidup kita harus ada dalam standar kesucian, kekudusan, dan kebenaran Allah. Dan hidup hanya untuk melakukan semua kehendak Allah. Itulah gaya hidup Tuhan Yesus, di mana Ia hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapanya di sorga. Kita adalah milik Allah yang begitu berharga. Mari hargai kasih-Nya dan pengorbanannya. Tetaplah taat dan setia kepadanya dalam segala situasi dan kondisi. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar hidup di dalam Kristus, memberi diri dituntun oleh Roh Kudus, dan menunjukkan hidup di dalam kekudusan, kebenaran, serta hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Ya Bapa, berkatilah setiap yang berulang tahun hari ini. Sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.